Durasi ya. Hai guys, berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double E. Aduh. Oke guys, di video kali ini ada teman saya ini mau pulang ke Indonesia Raya Merdeka. Oke, kenalan dulu lah. Siapa ini namanya ini? Ini pura-pura nggak kenal gue. Namanya Kang Fajrin, Kang Haji Fajrin nih. Ini alhamdulillah sudah haji di tahun 2017. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Kang Fajrin, ini saya mau bertanya nih. Dulu awal mula ke Korea, kok bisa sampai mau ke Korea itu gimana ceritanya? Apa melihat teman, atau melihat saudara, atau melihat mobilnya tetangga yang kerja di Korea? Nah, atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Kang Fajrin. Alasannya mau kerja ke Korea Selatan. Oh, alasan sih ya nggak muluk-muluk sih Kang. Ya intinya UUD mau aja. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Ya kita nggak muluk-muluk alasannya. Ujung-ujungnya duit. Cuman ya dibalik duit itu kan banyak alasan di belakangnya. Intinya pengen masa depan lebih baik, pengen membahagiakan orang tua juga, ya kurang lebih seperti itulah, nggak terlalu muluk-muluk. Kalau iri dengan tetangga yang sudah sukses, punya mobil, punya kendaraan mewah, ya sebenarnya enggak sih. Karena saya orangnya juga tidak terlalu terobsesi sebenarnya. Ya intinya itu aja tadi, pengen membahagiakan orang tua, pengen masa depan lebih baik aja, dan di sini juga ada kesempatan untuk bisa datang ke Korea, dan alhamdulillah Allah ngasih kesempatan bisa sampai sini. Dan itu semua berkali-kali saya sampaikan bahwasanya saya sampai di sini itu bukan karena usaha saya pribadi, bukan karena doa saya, karena doa saya mungkin banyak tidak diijabah ya. Maka saya sangat bersyukur dengan kedua orang tua saya yang masih hari ini diberikan kesehatan panjang, yang bisa selalu mendoakan kalau saya pribadi bisa sampai saat ini sehat walafiat sampai Korea, dan hari ini alhamdulillah sampai akhir finish. Ya belum sampai finish, tapi karena keadaan mengharus saya pulang, alhamdulillah masih bisa diberikan kesehatan sampai, mudah-mudahan sampai nanti pulang sampai di Indonesia. Oke, terima kasih. Flashback beberapa tahun sebelumnya, ini kan Kang Haji Fajrin tentunya mengikuti program C2G ya, dari Korea Selatan. Itu mungkin bisa lebih cerita tentang dengan belajar di LPK berapa lama, terus sampai mulai dari niatan belajar di Korea, belajar bahasa, terus sampai terbang itu jaraknya berapa tahun? Mungkin bisa dijelaskan kan Pak Jilid? Kalau saya dulu itu awal mula 2013 nih. 2013 awal mulanya sebenarnya tidak kepikiran mau ke Korea. Yang dilalah kesana ngalah itu ada saudara saya, Mamas, dan adik saya juga itu sudah lulus tes, ikut pernah nyoba tes dan alhamdulillah lulus. Ya, jadi di situ saya mulai terpacu untuk siapa tahu mudah-mudahan ada rezeki juga ke Korea, dan saya coba 2013 saya mulai ke LPK. Kemudian saya belajar di LPK itu kurang lebih cuma 40 hari. Ya, 40 hari. Berapa itu 40 hari? Ya, saya benar 40 hari? Iya, Ji. Saya belajar itu cuma 40 hari. Mungkin bisa ditanyakan di LPK-nya langsung. Ini LPK-nya boleh disebutin, Ji? Monggo. Oh, saya dulu. Kalau promosi juga nggak apa-apa. Kebetulan saya di Lampung, rumah saya di Lampung. Cuman dulu dapat ditunjukkan nama saudara itu di Bekasi.
Nama LPK-nya Yobuseo. Oh, Yobuseo. Oh ya, aku pernah dengar itu. Ya, Yobuseo. Mungkin banyak yang tahu lah di Bekasi itu. Di sana saya cuma 40 hari belajar, kemudian ya setelah itu ya dikembalikan ke kitanya masing-masing mau mengikuti kelas berikutnya atau mulai dari awal atau pulang atau tetap di situ ya diserahkan ke masing-masing. Nah, jadi setelah itu saya memutuskan untuk pulang dan belajar di rumah. Setelah 40 hari itu ya pembekalan di situ. Terus untuk menunggu pendaftaran ujian itu jaraknya berapa bulan itu? Apa pas waktu 40 hari udah selesai belajar di Yobuseo terus berinisiatif belajar di rumah sendiri terus nanti mengikuti ujian mulai dari 40 hari ke ujiannya itu berapa bulan itu? Apa 2 hari atau 3 hari? Kalau kebetulan dulu tuh saya belajar itu kalau nggak bulan 2 bulan 3. Dan selama hampir 40 hari ya sudah mendekati bulan ujian tuh kalau nggak salah bulan 6. Jadi saya cuma ada waktu 40 hari kemudian sisanya belajar sendiri di rumah dan kemudian kurang lebih 1 bulan atau ya 1 bulan lah kurang lebih mendekati ujian saya kembali lagi ke LPK untuk mendalami soal-soal dan lain sebagainya. Baru setelah itu ya ngikutin ujian. Ya alhamdulillah. Dan waktu itu ya bisa dibilang ada faktor kebejoan maksudnya. Dimana waktu itu ada 2 sesi dan sesi pertama itu mungkin sulit banget. Kemudian setelah sesi pertama itu selesai ujian dari pihak LPK-nya ngambil 1 soal untuk diserahkan ke kami untuk yang sesi keduanya untuk dicoba dikerjakan. Dan dilalah, wah nilainya luar biasa, anjlok. Itu setelah tahu soalnya luar biasa susahnya, anjlok ini kita semuanya depresi semua. Ya apapun dipanjatkanlah doa, sholat segala macam untuk demi bisa. Tapi alhamdulillah mungkin Allah sudah mentakdirkan. Ternyata di sesi kedua soalnya nggak sesulit yang dibayangkan. Dan alhamdulillah mungkin dari kebujuan tadi itu ya nilainya alhamdulillah bisa lulus. Ya tidak sempurna tapi baiklah. Alhamdulillah. Jaraknya 4 bulan atau 3 bulan tadi? Berarti kurang lebih bulan 3-4 sih ya sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan mengikuti ujian terus ya. Hasilnya lulus. Jelas lulus. Terus oh ya ini mau tanya juga nih. Berarti dari mendaftar sampai terbang ke Korea itu jaraknya berapa tahun? Kalau saya dulu lumayan lama ya kan, karena waktu itu memang ada skill test kan. Katanya dulu skill test juga pengaruh sih, tapi ya ternyata ya ada yang skill test juga bagus, ternyata penerbangannya hampir sama dengan saya. Ada juga yang nggak skill test, yang dilalai yang cepat yang dipanggil juga ada. Kalau saya dulu hampir 1 tahun nunggu dari setelah ujian sampai Korea itu 1 tahun. Saya sampai sini. Berarti kalau disingkat berarti kurang lebih 2 tahun nanti gitu ya atau 1 tahun? Ya 1,5 tahun proses. Oke teman-teman, ini teman saya Kang Haji Fajrin dari mau berniatan belajar sampai terbang ke Korea itu jaraknya sekitar 1 tahun setengah bulan, 1 tahun 1 tahun setengah. Ya, begitu. Ya, seperti itu. Pengalaman di Korea Selatan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Menghadapi Sajang pertama kali di Korea itu bagaimana? Apakah orangnya temperamental yang suka marah atau suka senyum atau suka ngasih duit? Mungkin bisa diceritakan dengan Fajrin. Alhamdulillah dulu tuh waktu pertama kali sampai Korea, rombongan pertama ya, rombongan tuh yang dipanggil pertama itu dilalahnya saya dan teman yang seangkatan sepabrik juga, nama
namanya Kang Ivan Nasrul. Ya. Orang mana itu? Ya, nama itu teman yang seperjuangan juga, orang sekarang udah di rumah juga. Jadi satu rombongan itu yang pertama kali saya dipanggil. Nah, kemudian ya satu pertama kali ya pasti langsung deg-degan. Bingung deg-degan ini gimana nanti ketemunya, gimana ngobrol segala macam. Akhirnya ya panggil, kemudian kita bertemu sama Silcangnim, orang kantor yang sebagai utusan. Lilanya saya tidak tahu kalau itu bukan sajangnya. Akhirnya ya kita ketemu, hanya masih Bang Sumida. Oh iya. Tapi pas waktu pertama itu mudeng bahasanya gitu. Ya untuk secuil kata itu paham lah. Iya. Yang bakal Sumida ya paham sekali. Kalau aku pas di sini itu taunya Gam Samita hanya masih selain itu lebih Ya Bang Sumida itu Pak, ya kata-kata nggak terlalu asing lah, kita sering baca dan dengar. Nah, kemudian dari awal pertemuan itu orangnya baik banget. Bila itu sudah berumur wanita. Sudah. Kebetulan itu udah umurnya 50-an kayaknya. Jadi ajuman. Oke. Tapi orang kantor itu orangnya senyum banget, baik banget. Jadi kita dari situ nggak terlalu tegang, tapi malah enak kayaknya. Dan kemudian dari situ kita dibawa ke pabrik. Di perjalanan saya mencoba nanya, Sajangnim gitu. Langsung dijawab sama dia, nah Sajangnim aja. Artinya aku bukan Sajang. Artinya saya bukan Sajang. Oh, tak kira Sajang, saya bilang. Sajangnya ada di kantor di sana. Oh, saya Silcang. Oh iya. Saya bilang masih jauh katanya. Ya lumayan. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian sampailah saya di pabrik, kemudian ketemu sama Sajangnya. Dan ya itu, dengan pertama kali ke Korea ketemu orang ya pasti kita bingung. Kebanyakan orang kita itu mungkin mendengar itu bisa, baca bisa, nulis bisa, tapi ketika diajak bicara itu pasti down luar biasa itu. Ya, pasti bingung. Bingung jawabnya karena kita tidak pernah praktek di rumah, itu tidak pernah praktek. Itu kekurangan kitanya di sini. Dan alhamdulillah mungkin ya itu dimaklumi bagi orang Korea yang baru, bagi orang asing yang baru datang, dan kekurangan bahasa itu ya dimaklumi sekali. Dan ada sedikit momen lucunya ketika waktu itu saya ketemu bosnya, kemudian langsung dibawa ke supermarket kan waktu itu. Iya. Kemudian ditanya, kamu mau makan apa? Makan katanya dengan bahasa dia untuk menjelaskan biar saya mudeng gitu. Oh ya. Bahasa isyarat ya? Iya, bahasa isyarat. Apa katanya? Ramyeon. Kemudian saya lihat bungkusnya, oh itu mie ya. Ramyeon buku katanya. Ramyeon buku, nih buku. Berarti wajahnya tuh masih lucu-lucu gitu ya? Masih culun-culun gitu ya? Masih culun-culun gila nih sama Mas. Masih culun-culun gila nih sama Mas. Pokoknya kalau dikasih kan memalukan lah. Dan kemudian karena saya muslim, saya bilang saya muslim. Kemudian saya bilang dengan sebisa saya 돼지고기 안 먹고. 돼지고기 안 먹고요. 돼지 안 먹었구나. 그래. Langsung dicariin sama dianya, coba cariin. Ini so makan. Ya karena mungkin dulu pernah dengar tahu, cuman karena grogi. Akhirnya saya tuh apa so. Itu mu. dengan bahasa beliaunya untuk menjelaskan, oh sapi saya. Ya makan ya seperti itulah. Iya, berarti dijelaskan seperti ini sama apa suara sapi itu. Ya, dengan suara sapi. Bu gitu. Oh, makan saya bilang. Ya itu lucu dan memalukan lah. Kalau dikenang-kenang ya sangat memalukan sekali. Alhamdulillah. Ya itu kesan pertama saya ketemu dengan orang Korea di sini. Oh ya, saya dengar ini Kang Haji Fajrin menunaikan ibadah haji itu di tahun keberapa itu Mas Kang Haji? Apa di tahun tiga tahun setelah kedatangan atau 4 tahun kedatangan itu gimana ini? Ya alhamdulillah. Allah mungkin ngasih kesempatan. Mungkin sebenarnya ya ini untuk keputusan berangkat haji atau enggaknya itu sebenarnya satu keputusan yang berat, karena satu kita juga mungkin
jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan bahkan ketika saya berpikiran untuk naik haji dari sini itu ya karena kan beratnya karena orang tua juga sendiri belum berangkat haji. Iya. Belum berangkat haji, umroh juga belum, tapi sudah didaftarkan. Makanya berat hati gitu. Cuman kita berpikir, saya dulu alhamdulillah bareng sama alhamdulillah teman saya, saudara saya Kang Munib itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berangkat, dan dipikir-pikir ya ini kesempatan kapan lagi, setahun sekali. Iya. Artinya setahun sekali ada kesempatan, dan banyak teman juga yang mendampingi waktu itu. Akhirnya ya kita minta izin, minta doa restu kepada orang tua di rumah, bapak ibu, mohon maaf sekali ini ya, dengan segala hormat. Bukannya tidak tidak menghargai jenengan, tidak, ya dengan berbagai alasan lah. Intinya kita minta izin untuk bisa berangkat haji terlebih dahulu di sini. Di awal ya orang tua meragukan, dan ya karena belum ada pengalaman orang tua dulu kan, jadinya meragukan gimana ini itu segala macam prosesnya. Tapi ya kita coba jelaskan dengan sebisa mungkin, sedetail mungkin, bahwasanya insya Allah sudah ada yang cover, sudah ada yang menjaga dari awal sampai akhir. Ya akhirnya ya sudah, doakan saja. Akhirnya alhamdulillah dapat doa restu dari orang tua untuk bisa berangkat haji. Tapi yang ya di tahun berapa? di tahun 2009 Berarti di Korea lagi 4 tahun berarti? Atau ya kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun. Oke, teman-teman yang berniatan mau kerja nanti sambil ibadah haji, untuk pilihannya bisa juga melalui di Korea Selatan, karena di Korea Selatan ini juga untuk memenuhi ibadah haji ke Mekah itu sangatlah mudah untuk ke sana, karena itu 1 tahun sekali. Misalkan kita daftar bulan sekarang, terus nanti pas bulan haji besok itu nanti kita bisa langsung berangkat seperti itu. Oh ya, Kang Fajrin sudah haji, setelah itu kembali lagi ke Indonesia, terus bisa re-entry lagi, itu gimana itu ceritanya? Apa uangnya kurang? Atau gimana? Mungkin bisa cerita. Mau cerita apa ini? Mau cerita sebenarnya ya. Ujung-ujungnya ya UUD aja sebenarnya. Ya, gini aja. Ini nanti buat motivasi buat teman-teman semua yang berada di Korea Selatan ini, mungkin nanti bisa buat pilihan biar agar tidak bisa re-entry lagi ke sini. Apa aja yang dipersiapkan untuk nanti kembali ke Indonesia agar kembali lagi ke sini, mungkin bisa diceritakan Kang Fajrin. Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi antara re-entry sama enggak itu bukan suatu masalah. Kalau enggak re-entry itu juga ya enggak bagus, enggak masalah. Mau re-entry juga kalau tidak ada yang mempersulit, tidak ada yang mudarat yang dari situ ini juga enggak masalah. Artinya tidak ada yang menyalahi gitu. Mau re-entry atau enggak tidak masalah. Cuman yang perlu kita garis bawahi itu biar kita di sini lebih efektif dan efisien, maka kita harus punya namanya target, punya tujuan yang jelas. Ini kalau mau 5 tahun ya tidak apa-apa, mau 10 tahun juga tidak apa-apa. Yang ditakutkan itu kita di sini tidak punya target, nggak punya tujuan, akhirnya kita bekerja punya hasil, cuman tidak ada tujuan, tidak ada kontrol keuangan yang baik, manajemen keuangan yang baik, akhirnya berapa tahun kita di sini itu tetap kurang, rasanya kurang. Gitu. Jadi harus ada kontrol keuangan, harus ada target yang bagus, biar
mungkin 5 tahun aja kalau kontrol keuangan dan targetnya mungkin sudah bisa tercapai, bisa nggak perlu re-entry. Iya. Tapi kalau perlu re-entry karena mungkin targetnya lebih besar, toh juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau yang tidak ada target, tidak ada tujuan yang jelas, itu yang menyebabkan orang nanti takut pulang gitu. Takut pulangnya karena setelah nanti saya dari Korea, saya mau ngapain? Iya. Itu yang menjadi penyebabnya. Dan yang lebih parahnya lagi ya, apalagi kita Muslim lah ya, seolah-olah kita itu takut gitu ya, bukan untuk membanggakan saya atau apa namanya atau untuk merendahkan yang lain ya. Bahasanya kita jangan sampai kepikiran nanti di Indonesia pulang nggak bisa makan, nggak bisa hidup, nggak bisa dapat kerjaan segala macam ya. Ya mudah-mudahan itu kita tidak pernah punya pikiran seperti itu. Artinya ya kita itu di Korea Tuhan kita juga sama, di Indonesia juga Tuhan kita sama, Allah kita sama gitu. Jadi jangan pernah merasa takut untuk pulang ke Indonesia, terus takut untuk menjalani proses kehidupan awal lagi yang sebenarnya lebih keras daripada di Korea gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Jadi mau re-entry mau enggak ya itu sebenarnya tidak masalah, yang penting ada kita kontrol keuangan yang baik, manajemen yang baik, dan ada target gitu. Dan jangan sampai yang tadi itu saya sampaikan, kita takut pulang karena takut mau ngapain, takut hidup di Indonesia yang lebih keras, apalagi dengar omongan tetangga Indonesia sedang tidak baik-baik saja itu, waduh tambah Iya. Katanya iya. lagi. Katanya ucapan tetangga itu lebih pedas ya. Dari cabai. Ya makanya buat teman-teman semuanya jangan ya, kita harus punya apa namanya, punya power tersendiri, punya secure tersendiri. Jangan terlalu ngikutin apa yang diomongkan sama orang. Oke. Ya mau orang, misalnya sebagai apapun kita di mata orang tetap nggak bakal benar, tetap salah. Kita di mata orang tetap nggak bakal benar, tetap salah. Kita contoh, kita di Korea, kayak dulu awal-awal kayaknya di Korea kok belum berangkat, kok masih gitu aja, ya udah berangkat. Kemudian kok kayaknya dari Korea kok nggak kelihatan apa-apa, kok masih gitu-gitu aja, uangnya kemana? Ya salah. Kita nunjukin ke orang, kita bangun rumah, beli mobil sekalian. Mentang-mentang Korea, sombong, bangun rumah, beli mobil, tetap salah. Tetap salah, nggak pernah benar di mata orang. Iya. Makanya kita jangan terlalu nurutin apa kata orang, kita punya tujuan, punya target, fokus saja ke situ. Tidak apa-apa. Tidak perlu menunjukkan apapun ke orang lain. Karena kata orang bicara kan, kalau orang yang suka sama kita itu kebaikan kita, kelebihan kita nggak bakal kelihatan tuh, Bang. Tapi bagi orang yang suka dengan kita tidak perlu menunjukkan apa-apa, tidak perlu menunjukkan kelebihan kita, ya orang tetap baik kepada kita. Terima kasih. Ini obrolan yang sangat Biasa sekali tapi berkualitas. Masya Allah. Ya, intinya garis bawahnya, kalau teman-teman yang berada di Korea Selatan, yang sedang lagi kerja di Korea Selatan, sebelum teman-teman pulang itu harus ada target. Misalkan target 5 tahun udah siap nanti menghadapi kehidupan di Indonesia, itu harus ada target juga. Kalau nggak ada target ya nanti pasti bingung setelah di rumah mau ngapain. Ya itu yang catatan dari teman-teman semua, kita di Korea harus ada target ya, seperti itu. Karena di Korea, karena kita itu hidup di tanah rantau, itu kan nggak selamanya di tanah rantau, pasti kita akan selamanya nanti hidup di tanah tercinta Indonesia. Terima kasih Kang Fajrin. Ini sudah berarti sudah 7 tahun apa 8 tahun ini? Satu window lebih. Berapa itu? Satu window itu 8 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah. Ya sangat kecil sekali. Sebentar sekali rasanya. Sebentar sekali. Terima kasih Kang Fajrin. Semoga selama
kerja di Korea ini semoga rezekinya diberi keberkahan untuk keluarga dan untuk anak-anaknya nanti untuk ke depan. Semoga semuanya diberi kemudahan, dilancarkan untuk pulang ke Indonesia Raya, dan semoga nanti di Indonesia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mempunyai keuangan yang cukup dan bisa sukses di tanah air tercinta. Terima kasih. Saya juga pamit buat teman-teman yang mungkin pernah ketemu, pernah kenal dengan saya. Ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya mudah-mudahan selamat dari sini sampai ke Indonesia. Dan sedikit kalau boleh berpesan buat teman-teman, ya tetap semangat yang masih berusaha di negeri orang, di negeri Korea ini, tetap semangat, tetap jaga ibadahnya, jangan sampai lalai. Usahakan semaksimal pun, sesibuk apapun, sebanyak apapun kerjaan kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Karena nilai keberkahan itu akan mengikuti kalau kita tetap menjaga ibadah. Kalau kita kejar dunia, maka akhirat nggak dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia insya Allah mengikuti. Jadi itu keberkahan itulah. Nanti insya Allah yang menyebabkan kita sedikit banyak itu akan tetap merasa bersyukur. Jadi begitu tetap semangat buat teman-teman yang di Paguyuban, alhamdulillah bisa tetap guyur rukun sama teman-teman yang di masjid, bisa sambil ngajak teman-teman untuk tetap ibadah bareng-bareng. Terima kasih. Mohon doanya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Insya Allah bila dikasih kesempatan umur panjang bisa ketemu lagi di Indonesia. Terima kasih. Satu kata buat negara Korea ini di tanah rantau ini. Satu kata. Satu kata apa ya? Mungkin saya ada ini satu kata. Apa? Sarangi. Ini apa? Jangan jelasin apa ini satu kata untuk Korea. Satu kata. Kayaknya banyak harus kata. Kalau satu kata nggak ada kayak. Fighting aja lah. Fighting. Oke, guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton di video cerita TKI Korea yang berada di Korea Selatan. Alhamdulillah sekarang sudah jam berapa ini, Kang? Jam 9. Habis ini Kang Haji Fajrin mau boarding pas masuk ke bandara. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan Kang Haji Fajrin. Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.